Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk belajar website WordPress. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Dimohon untuk mengisi presensi di fitur chat, ya, dengan menyebutkan nama lengkap dan nama kelas, ya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah partisipasi open kamera, ya, jadi lebih terlihat ganteng-ganteng dan cantik. Ada yang cantik nggak nih? Ada kayaknya tadi ya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik, supaya bisa kelihatan juga kan apa punya rambut baru apa enggak gitu. Nah, sudah dicukur atau masih gondrong. Nah, oke, kita lanjutkan. Saya akan coba sharing screen untuk melanjutkan pembahasan instalasi plugin. Nah, saya coba sharing all screen deh. Oke, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Nah, kemarin kita sudah coba tes di instalasi subdomain di flash panel dan stack panel, ya. Sudah di flash panel dan stack panel. Kemudian juga sudah mencoba melakukan instalasi plugin standar, ya, untuk memeriksa kebutuhan standar yang harus atau yang biasanya, ya, pada umumnya digunakan atau diinstal di WordPress, ya. Nah, saya ingin memperkenalkan di perkuliahan ini atau di kelas ini ada dua plugin yang sangat powerful. Mungkin sebelumnya sudah pernah saya sebut juga. Nah, di sini ada Elementor, dan ada WooCommerce, ya. Elementor dan WooCommerce. Ini di situs yang ini sudah dalam kondisi terinstall. Kita lihat di situs yang satu lagi sudah terinstall juga tapi belum diaktifkan. Ini ada yang minta diperbaharui, kita perbaharui. Nah, ini kita coba hapus dulu deh, ya. Kita ulangi instalasi dari awal. Apa itu Elementor dan WooCommerce? Jadi ceritanya begini, WordPress itu kan situs bisa dibilang paling populer, ya, CMS paling banyak digunakan, atau software untuk pembuatan website yang paling populer, ya, paling banyak developernya, paling banyak kontributornya, paling banyak usernya dibandingkan CMS yang lain. Oleh karenanya pada setiap GUI panel hosting biasanya dia jadi paling populer, ya, di Softaculous misalkan. Kalau kita masuk ke panel hosting ada Softaculous, ada instalasi software, biasanya WordPress yang paling unggul, ya, dan yang paling bisa muncul di pertama, ya, sebagai software paling banyak digunakan. Nah, salah satu yang membuat WordPress itu powerful adalah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pluginnya. Nah, pluginnya itu adalah semacam alat yang ditambahkan ke dalam, ya, ke dalam software WordPress, ya, untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, sangat banyak sekali plugin yang ditambahkan atau yang tersedia di library-nya WordPress, ya, tersedia di library-nya WordPress ataupun yang di luar, ya. Ada juga yang tidak masuk dalam library. Nah, dalam hal ini saya akan lakukan instalasi plugin yang cukup powerful dan populer, banyak digunakan, yaitu dia adalah Elementor. Oh, maaf, kita tambahkan plugin baru dulu karena tadi sudah dihapus. Nah, tambahkan plugin baru. Di sini kalau kita lihat populer lah, ya, yang paling populer. Nah, tuh paling pertama malah sekarang, ya, sudah 5 juta lebih. Padahal ini bisa dibilang baru gitu, ya. Baru booming pas pandemi. Padahal usia WordPress itu kan udah 20 tahun.
Nah, ini baru sekitar nggak nyampe 5 tahun lah dia digandrungi gitu ya, digandrungi. Di sini keterangannya Elementor adalah pembuat situs web Elementor, yaitu pembuat halaman seret dan lepas, drag and drop ya bahasa Inggrisnya. Desain pixel, pengeditan responsif dengan seluler, nah, ini yang dibutuhkan dan tidak selalu ada atau tidak default ketika kita mengedit di desktop, di laptop atau di PC, itu belum tentu tampilannya akan sempurna ketika diakses di handphone atau di mobile gitu ya. Nah, di Elementor ini sudah punya sistem responsif dan banyak hal lainnya ya. Bahkan kita lihat di sini ada baru 2 hari lalu diperbaharui dan dia rajin ya, rajin mengupdate, rajin memperbaharui. Makanya tadi kalau kita lihat di sini tuh, ini kan pekan lalu diinstalnya. Nah, di situs yang ini dia sudah minta diperbaharui karena 2 hari yang lalu sudah ada updatean terbaru. Begitu juga WooCommerce ya, rajin update dia. Nah, sekarang kita coba install si Elementor ini di yang sini ya, tadi kan karena sudah dihapus. Kita coba install seperti ini caranya. Diinstal, sudah terpasang, nanti bisa diaktifkan atau diakses di daftar plugin yang sudah di sini ya, yang sudah diinstal. Nah, di sini terlihat tinggal diaktifkan atau di tempat yang tadi pun sebetulnya bisa diaktifkan di sini langsung ya. Kita coba aktifkan yang versi terbaru. Nah, untuk yang situs satu lagi karena sudah diinstal dan diaktifkan, kita update di sini ya, diupdate. Nah, diupdate karena ini sudah diinstal pekan lalu dan sudah diaktifkan. Nah, sudah diperbaharui. Yang ini sudah diinstal. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan setelah kita menginstal Elementor. Ya, Elementor ini sebetulnya secara desain agak mirip dengan editornya WordPress yang terbaru ya, ada sistem blok dan lain sebagainya. Yang saya sering menjelaskan di awal, biasanya saya itu tidak terbiasa, saya biasa pakai yang klasik nih ya, pakai plugin editor klasik karena pengen ngetik cara Microsoft Word kalau saya. Nah, karena ini banyak desain yang diperlukan, maka si Elementor ini polanya modern ya, panelnya penuh dengan grafis, seret dan tadi ya, seret dan lepas, drag and drop kayak gitu. Nah, setelah diinstal dan diaktifkan, dia muncul di sini. Ada panelnya, ada 2 panel yang muncul. Maaf, di panel ini sebelah kiri, sidebar atau sisi bilas sebelah kiri, ada 2 menu yang muncul dari Elementor, pengaturan dan template. Ini hasil desain, ya, template hasil desain. Nah, ini akan mengubah halaman WordPress yang tadinya. Nah, ini kita lihat nih, di sini ada editor klasik. Kalau kita mau buat halaman baru, nah, bisa diakses dari atas sini atau dari sini, sama aja ya. Kita contohkan. Nah, nanti muncul Elementornya di sini. Sunting dengan Elementor. Nah, kenapa tampilannya ini tampilan yang klasik ya, karena sudah diinstal klasik, maka seperti Microsoft Word yang karena kebiasaan saya aja ini. Ya, kalau teman-teman nggak pakai plugin klasik, tampilannya tentu sudah agak mirip dengan Elementor. Ya. Nah, kalau mau ngedit Elementornya, kita klik Elementor di sini. Nah, maka tampilan editornya disebut apa? Editor YC Wing ya. What you see and what you apa saya lupa itu. Nah, ini pun ada 2 model editor ya, model editornya, maaf saya nggak terbaca ini. Nah, model editornya kalau mau update sistem blok yang terbaru bisa diupdate. Kemudian di sini ada keterangan ditambahkan dengan artificial intelligence ya. Kita dalam praktek ini kita tidak pakai dulu, nanti teman-teman bisa praktekin untuk coba memperdalam pakai
fitur terbarunya. Saya praktekin fitur versi yang nggak terbaru lah, karena saya belum jajal juga yang terbarunya. Nah, tampilannya kan jadi seperti ini. Ini mau bikin halaman seperti apa? Nah, sama seperti kalau teman-teman bikin halaman, saya buat yang di sini yang tidak pakai Elementor ya. Buat halaman. Nah, biasanya buat halaman kalau di situs wordpress.com biasanya juga suka ada pilihan tuh. Nah, kayak gini kan. Nah, berhubung saya nggak terbiasa. Oke, ini ada beberapa template yang ditawarkan dari kenapa ini goyang-goyang? Nah, misalkan mau bikin about us. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan Elementor nih. Nah, ini jadi satu halaman, sudah tinggal didesain, drag and drop, tinggal ditambah, ganti gambar, ganti ketikan, ganti diedit teksnya, langsung jadi halaman. Nah, prinsipnya sama. Ini belum pakai Elementor ya. Nah, yang Elementor sama seperti itu. Tapi kita harus pinjam dari halaman yang ada. Karena ini Elementor yang gratis, maka Elementor free maksudnya, kita tidak bisa menggunakan fitur yang pro. Nah, ini banyak pro semua nih. Yang free cuma 1, 2, 3. Nah, sedikit ya. Jadi ada ribuan template untuk yang Elementor Pro. Ya, untuk Elementor Pro. Kita menggunakan yang free sehingga terbatas sekali. Ya, yang free itu terbatas. Nah, kita coba contoh ya, kita halaman ini halamannya halaman home aja dulu ya. Kita sisipkan, maka dia mulai mendownload, ya, mulai mendownload dan mengekstrak, ya, diinsert, dimasukkan ke dalam laman situs kita dari library-nya Elementor, dari template-nya itu ada di library Elementor, ada di tempat situsnya, di penyimpanannya, di cloud-nya mereka. Kemudian kita insert, kita masukkan. Nah, ini kita memulai, suruh sign in. Ternyata belum, ada yang join, sebentar. Agak kagok kalau kayak gini ya. Oke, di sini nggak bisa insert karena saya harus menghubungkan dengan akun Elementor. Maka saya skip dulu pembahasannya. Sekarang teman-teman saya bawa ke situs Elementor. Tadi ada Elementor free, ada Elementor Pro. Ya. Jadi Elementor free itu yang gratis dan terbatas. Tadi tidak banyak. Nah, ini kurang lebih nih cara penggunaannya. Kita bisa lihat. Tuh, dia tinggal drag, drop, tarik, geser, insert, ekspor, impor, kayak gitu aja tuh. Nggak banyak desain layout, ya. Jadi memudahkan. Seperti halnya kalau kalian menggunakan Canva gitu ya, antara Corel dengan Canva, antara orang yang desain dari awal dengan yang sudah menggunakan template-template. Nah, ini tuh sudah disediakan banyak template. Apalagi kalau yang Pro itu ya disediakan ribuan template. Tinggal milih aja mau bikin website apa, sudah banyak templatenya, mau model apa, tinggal ngedit teks, ganti gambar, kayak gitu ya. Nah, kita lihat harganya seperti apa, harga plugin-nya. Nah, kita kan sudah install plugin-nya. Nah, ternyata harganya adalah ini dia harganya. Nah, untuk satu situs $60 ya, $59 per tahun. Berapakah itu? Ayo berapa yuk? Coba. $59 berapa rupiah? 918.000 rupiah atau 1 juta lah ya. Sama biaya transfer dan money changernya. Ya, 1 juta rupiah per tahun. Jadi kalau kita ada uang 1 juta, beres tuh, sudah dapat Elementor Pro selama setahun. Kalau nggak salah bisa bulanan juga sih, ada sistem bulanan juga sih ingat saya.
atau sekarang sudah dihilangkan ya. Oke, itu jadi kalau kita sudah pakai itu, tadi yang fitur-fitur Pro-nya itu sudah terbuka ya semuanya. Time builder-nya sudah lengkap. Widgetnya ada 50 yang Pro tambahannya. Nah, widget itu apa? Widgetnya itu ini nih widgetnya nih. Kita lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu ya. Nah, ini kan cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang Pro-nya nih. Kalau kita mau bikin postingan model kayak gini, ini pada kunci nih Pro semua nih. Kalau yang Pro malah lengkap. Tuh, block note, bisa bikin tombol PayPal tinggal ditarik, bisa bikin slide tinggal ditarik, langsung di tombol segala macam. Oh, ini ada lagi yang free lagi. Tombol free-nya. Nah, tombol Pro-nya, tuh tombol Pro-nya. Jadi istilahnya lebih banyak gitu ya. Nah, tombol Pro itu ada 50 lebih kalau kita langganan yang paket esensial. Kalau mau lebih lagi, ini paket yang hampir 2 jutaan untuk 3 situs, tapi dapat 82 widget tambahan yang Pro. Tambah lagi ada pop-up builder, custom code CSS, dan lain-lain. Lengkap nih ya. Jadi kalau mau lengkap banget, untuk 3 situs atau 20, nah ini untuk developer ya. Kalau mau sekaligus installin punya banyak klien, kita modal dulu, kita sebagai developer, order yang ini buat 3 situs, kita sudah punya, ngedesainnya udah bebas tuh. Istilahnya nggak ada website yang nggak bisa kita buat desainnya. Nah, mau buat website apa nih? Selama ini masih konteksnya adalah desain layout ya, tampilan landing page, tampilan halaman. Ya, selama bicara halaman tidak terkait fungsi-fungsi lain, untuk desain halaman serahkan pada Elementor. Nah, jadi kalau teman-teman punya modal untuk bikin, apalagi kalau kayak contoh nih, saya sudah punya di atas 20 klien. Nah, harusnya saya nih kalau mau profesional banget, tapi kan saya bermula dari nol ya. Kalau sekarang nih sudah mulai terpikir apa saya langganan aja sekaligus nih, karena mau cari klien besar-besaran atau atas nama perusahaan, order siap punya 1000 klien. Tuh, modalnya cuma segini, $400, bisa bikin 1000 situs, kita installin ini, semua fitur-fiturnya lengkap. Ya, bedanya sedikit tuh harganya. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Sekarang saya coba login, kalau nggak salah saya sudah punya akun juga ya, karena udah sering. Saya sudah sering login juga. Nah, sudah ada akun saya. Saya coba login. Waduh, ada verifikasi ke email. Sebentar saya coba buka email. Jadi teman-teman sekarang bisa sambil praktek, coba buat akun di elementor.com deh. Nah, untuk nanti berbagai keperluan. Tapi kalau yang belum siap buat ngoprek-ngoprek, ya nggak usah buat dulu. Cukup ingat aja ada situs Elementor, lihat perkembangannya. Kalau yang sudah mulai ngoprek-ngoprek websitenya, bisa sambil buat akun. Ya, bentar, saya mau aktifkan dulu. Mana ini? Oh, belum di refresh. Elementor code. 883165. 883165. Waduh, kenapa ini? Oh, udah. Oke, saya sudah terhubung. Ini akun saya. Ini semacam akun Google Drive gitu ya. Ini saya punya Drive atau punya cloud.
sebesar kalau nggak salah berapa mega ya, atau 1 giga gitu, untuk menyimpan semua hasil desain saya. Nih saya punya ngedesain dari berbagai macam situs saya, ini terhubung dengan berbagai macam website yang saya punya, hasil desain Elementornya saya simpan. Nah, di sini saya juga bisa bangun tim, tapi kalau yang pro itu lebih ini lagi ya, kalau pro lebih bagus lagi. Oh, ini ada verifikasi lagi kalau mau join tim. Mana nih? Nah, konfirmasi lagi supaya bisa diaktifkan. Nah, ini layanan seperti ini layanan untuk workspace ya, untuk kerjasama. Nah, kalau kalian tim, join tim nih, yang ngedesain di tempat lain atau di mana ngedesain, nanti udah simpen di library sini, nanti bisa diakses sama tim yang lain ya. Seperti itu, kita bisa kerjasama tim membangun website. Artinya kalau kantor nih punya beberapa webmaster, desainer, nah, tinggal di ini aja, dikumpulkan di join team. Tapi tentu saja ini fitur-fiturnya akan terbuka banyak kalau kita misal daftar. Sebentar. Tadi kita mau aktifin yang mana ya? Sebentar. Oh ya, tadi mau ini ya, library-nya ya. Library-nya kita mau insert ini, tapi dia minta login. Kita coba sambungkan. Nah, ini teknis menyambungkannya nih. Sambungkan, saya koneksikan dengan library saya. Jadi dia terhubung, bisa mengambil template-template yang ada di Elementor, baik di library-nya si elementor.com maupun di akun saya. Karena saya sudah punya akun di sini kan, saya sudah simpan beberapa hasil desain saya. Nah, saya sudah mendesain di beberapa situs. Nah, ini contoh ya, ini ngambil dari yang free tadi. Sudah jadi. Kalau kita buat pakai halaman biasa, tadi ini kayak gini juga kan, agak-agak mirip. Ya, sistem kerjanya agak mirip. Nah, kayak gitu. Sudah jadi halamannya. Nah, kemudian Elementor ini punya kekhususan. Nah, ini contoh, kita sebut ini sebagai homepage. Misalkan ya, ini judul halamannya, karena tadi ini homepage ya, halaman depan. Nah, ini ada header atau bagian atas situs. Ini ada halaman yang sudah terbuat. Nah, si Elementor ini punya beberapa pilihan ketika kita terbitkan. Ini saya akan terbitkan dulu. Nah, setelah dia terbitkan nanti kita perbaharui. Nanti aja deh kita klik. Ini adalah desain awal Elementor. Disebutnya layoutnya asli atau original. Kemudian nanti di sini ada pilihan. Elementor itu akan membuat dirinya untuk jadi full rata kanan kiri. Nah, kalau kita pilih ini karena sudah desain Elementor ya, jadi nggak kelihatan bedanya. Kalau yang desain biasa, kita mendesain biasa tanpa full width, itu seperti di kanan kirinya ada ada sidebar, ada sisi kanan kiri. Ada sisi kanan kiri. Nanti saya contohkan di tempat yang lain ya. Nah, kemudian kalau kita pilih yang lain, ada satu lagi namanya Canvas Elementor, Elementor Canvas, maka dia akan menghilangkan aspek header-nya, header dan footer-nya. Ini kan masih ada header-nya, ini akan hilang. Jadi halaman penuh, satu halaman penuh tidak ketahuan judulnya atau
title websitenya, situsnya tidak ada kepalanya. Jadi satu halaman full jadi kanvasnya milik Elementor tuh, hilang dia. Jadi satu halaman full tidak ada headernya, tidak ada hero-nya, harus dibuat sendiri. Nah, contoh ya. Ya ini tinggal ditambahin gambar-gambar aja nih. Contoh nih, tambahin gambar. Udah ada belum gambarnya? Belum ada ya. Contoh deh. Ini upload gambar tuh. Misalkan gini ya. Tuh. Itu ya. Ini teksnya juga tinggal diganti aja. Digantinya bisa di sini, bisa di sini desainnya. Nah, untuk jadi website semudah mendesain dengan Canva lah gitu ya, kalau teman-teman udah biasa. Ya tinggal ganti-ganti, klik, pasang. Kemudian kalau mau nambah nih, misalkan mau tambah gambar, sini tambahin. Ini ada gambarnya lagi di sini misalkan. Tuh, tambahin gambar. Misalkan seperti itu. Tuh. Contoh gambar apa ya? Ini deh. Nah, ini Elementor seperti ini. Elemen-elemen ya. Halaman yang dibuat dengan berbagai elemen. Kemudian ini bisa didesain dengan sangat rapi, menarik, dan ini responsif. Nah, responsif. Kita coba mode responsifnya. Kalau di handphone, nah tampilannya jadi rapi gini. Tablet, desktop. Nah, itu ya contoh ya. Kalau sudah kita perbaharui atau kita publish, ini kita publish. Nah, kalau sudah selesai jadi, ini yang tadi kita menggunakan jasa si Drive Elementornya atau sistem cloud-nya, kita simpan sebagai template. Nah, kita simpan template 1. Nah, kita sudah buat, kita simpan. Dan ini tersimpan di mana? Di my template, template saya. Di manakah template saya itu? Di akun Elementor saya, ini akun saya. Nah, nanti dicari di sini. Dan nanti ketika lagi membuka situs yang lain, bisa ngambil hasil desain yang sudah didesain di sini. Nah, ini bisa ya, dimasukkan. Ini nanti ekspor impor juga. Kalau mau di-download dulu, diekspor. Kita download ke laptop kita. Nanti di-upload upload di tempat lain. Dari situs yang lain, halamannya kita bisa upload dengan cara begini. Nah, upload. Nanti saya contohkan kalau kita upload ya. Kita buat baru lagi aja. Ini kita anggap udah dulu ya, kita keluar. Ini teman-teman tinggal nambahinnya dengan cara ini aja. Nah, misalkan nih, saya mau nambahin video YouTube tuh video YouTube-nya udah, tinggal diganti URL-nya nanti. Mau dipindahin ke sini itu misalkan ya. Tadi dulu mana nih? Nggak bisa ke situ. Bisanya ke tempat yang satu ini ya. Coba kita salin. Coba kita tempel. Bisa tuh. Oke. Di sini diperbarui. Kita lihat hasil situsnya dulu. Nah, ini ada sini. Kita klik ini untuk melihat halamannya. Hasilnya seperti apa. Inilah halaman yang sudah kita buat di homepage. Nah, halaman ini kalau kita mau, ada yang baru join. Halaman ini tentu saja tidak ada di depan kecuali kita setting untuk pindah ke depan. Nah, coba kita lihat di depannya, dia nggak muncul ya. Kalau kita ini kan situs depannya nih.
Nah, cuma ada laman contoh dan homepage di sebelah kanan sini. Ini halaman-halaman yang sudah dibuat. Bagian depannya tetap ini. Bagian depannya tetap milik fungsi yang ada di template. Ini template awalnya begini. Ya. Elementor itu bukan template aslinya, dia plugin. Plugin pembuat template per halaman. Nah, gimana supaya halaman yang dibuat jadi masuk dalam sistem situs yang kita punya. Nah, di sini kan sistem situsnya tampilan awal menggunakan template. Ya. Hasil desain kita ada di sini. Nah, kita pindahkan ke depan. Teman-teman kalau masih ingat di awal-awal kita ada pemilihan pengaturan. Nah, di sini kita bisa ganti judul. Contoh ini saya typo nih. Kelasnya bisa saya ganti. Website belajar Oke, ini contoh ya. Untuk tanggal buat sistem penanggalan dan lain sebagainya kita simpan. Nah, gimana cara mengubah halaman tadi supaya ke depan itu ada di membaca. Ya, ini membaca. Kita gimana cara situs ini membaca sistemnya, kita pilih dia homepage sebagai halaman beranda, dan yang ini nanti bisa pilih yang lain-lain. Ini kalau mau bikin sistem blok ya, nanti ada lagi blok di dalam blok gitu ya, ada bloknya dipisahin, atau untuk disebutnya di sini halaman pos-pos atau halaman blog. Kita simpan, maka ketika kita membuka halaman depannya, nah kita akan buka ya halaman depan dari situs ini, dia akan langsung redirect mengunci kepada halaman yang tadi kita buat, halaman homepage ini kan ya. Nah, seperti itu untuk Elementor. Nah, fungsi-fungsi Elementor tadi tentu saja akan semakin baik kalau kita Elementornya pro tadi ya. Gimana kalau kita nggak punya uang? Ya, gimana kalau kita mau ngakalin? Nah, kalau nggak punya uang emang harus kreatif. Nah, kreatifnya adalah menggunakan Elementor yang free, tapi dengan menambah namanya plugin add-on Elementor. Contoh, tadi itu banyak fitur-fitur yang nggak bisa dipakai. Oh, harus pro. Oh, widget yang ini nggak bisa dipakai. Kalau kita pakai yang pro, ada tambahan 50 widget baru. Gitu ya. Widget yang lainnya harus upgrade ke pro dulu. Nah, kalau enggak, maka nggak ada fungsinya, nggak berjalan fitur-fitur itu. Nah, kita bisa tambahkan dengan cara di sini add-on Elementor. Ini di tempat plugin ya, tambah plugin. Ternyata di hasil pencarian ada 978 item plugin yang terkait dengan Elementor. Contoh ini ya, sebelah kanannya ini tadi plugin yang utama ini ya, plugin dasarnya. Jadi banyak, ada sekitar kurang lebih ya, anggaplah setengahnya ya yang relevan. Anggaplah berarti 400 item. 400-an item itu plugin berdiri di atas Elementor atau jadi fitur tambahan buat si Elementor. Contoh, di sini ada add-on premium untuk Elementor. Nih, jadi kalau kita nggak premium Elementornya atau tidak pro, nah ini ada add-on yang buat nambahin supaya ada fitur-fitur ini, fitur-fitur blog post listing, mega menu, WooCommerce, product listing, carousel, yang padahal itu tidak ada di Elementor free, adanya di Pro. Ya. Nah, kita pengen buat header dan footer di Elementor, kita install ini. Kita mau tambahin lagi, nah ini koleksi template yang ada di luar Elementor, ini punya perusahaan lain namanya WP Developer. Mau nambah koleksi template, karena yang free tadi kan cuma berapa? 3 ya. Tadi pas kita mau buat, pilihannya cuma sedikit, yang lain pada terkunci. Nah, padahal itu ada ribuan template aslinya. Nah, kita bisa nambah nih ada 50
free. Nah, ditambah 50 desain free. Tadinya cuma 3. Ya. Kita tambahkan bisa. Kita mau buat apa lagi? Banyak sekali add-on Elementor tanpa kita harus upgrade ke Pro, nggak perlu langganan. Kita kreatif aja nih. Kita lagi butuh apa? Cari. Ya, pengen bikin header, ya tinggal install yang ini. Nanti ada menu header buat Elementornya. Contohnya, ini contoh ya, header Elementor. Ini saya contohkan yang lagi saya kerjakan. Ini klien saya. Ini didesain pakai Elementor juga. Nah, dia minta header khusus. Nah, header ini dibuat dengan Elementor supaya jadi headernya Elementor. Tadinya bawaan template-nya nggak seperti itu. Template-nya, maaf, template awalnya adalah ada di sini. Bawaan dia aslinya adalah seperti ini. Maaf. Ya, ini seperti ini. Bawaan asli dia. Nah, kemudian saya ubah menjadi seperti ini. Diubahnya adalah di template design sebelah mana, maaf. Agak lupa saya ini. Nah, saya bikin template di kemarin di mana ya, lupa. Oh, ini nih. Nah, ini add-on juga nih, Elementor tambahan yang dari template. Ada Elementor tambahan, dibuat dulu, terus saya, bukan ini headernya, maaf. Saya lupa simpan di mana ya? Di sini kali. Header mana ya? Lupa saya nih. Ini kelihatan ya, Elementor header and footer builder. Nah, ini tadi ya, add-on Elementor pakai plugin. Saya pengen buat headernya nih. Nah, setting headernya ada di mana? Nah, setelah buat, bikin header dulu. Nah, bikin header dulu, kita lihat hasilnya. Baru nanti nih pakai shortcut-nya tempelin di Elementor yang sedang kita buat. Nah, headernya ini jadi tuh. Jadi ngedesain header dulu, baru dimasukin shortcut-nya ke sini, gitu ya. Setiap mau bikin desain, kasih atasnya pakai shortcut ini, ditempel lah, tambahin header. Jadi setiap postingan, setiap halaman baru, atasnya tetap ini, gitu. Nah, ini juga plugin ya, contoh nih, WhatsApp ini plugin nih, fungsi plugin. Pluginnya ada di join chat. Nah, ini plugin juga nih. Jadi mau buat tombol WA, tinggal tambahin plugin aja gitu ya, kurang lebih seperti itu. Bentar, saya minum dulu ya. Oke, Elementor banyak pluginnya, dan tadi ada berapa? 900-an ya. Yang relevan kemungkinan setengahnya lah. Mau bikin image dengan efek, ada Elementor juga bisa masukin. Jadi Elementornya jadi kaya gitu ya, jadi powerful, banyak fiturnya. Padahal kita nggak langganan yang pro, ya. Kita tetap pakai yang free, tapi ditambah-tambah. Event add-on Elementor mau buat ada event tertentu, ada hari, tanggal, dan sebagainya. Di Elementornya nanti ada widget baru. Nah, banyak ya. Tuh, Elementor Icon Library untuk nambahin 14.000 icon supaya nanti tinggal drag and drop, tinggal tarik lepas tarik. Oh, mau nyari icon apa? Sudah ada di situ. Dan lain sebagainya. Ya, jadi Elementor punya fungsi yang sangat luar biasa powerful karena dengan adanya Elementor kita bisa menambahkan yang lain-lain, ya, ada add-onnya. Bayangin ada ratusan perusahaan, ini kan perusahaan nih, elementor.com, yang ini Lib13, yang ini WP Developer. Ada ratusan perusahaan numpang di framework
template-nya si Elementor. Numpang di plugin Elementor, nambahin widget, nambahin fungsi. Nah, artinya kalau dia mau install yang add-on ini kan pasti install Elementornya dulu, gitu ya. Bayangin betapa luar biasanya si Elementor ini. Ya, bahkan nanti si Elementor ini mungkin ada komunitas tersendiri. Bahkan ahli, kalau di awal kuliah saya bilang ada ahli WordPress, ada ahli website atau webmaster, tapi kita spesifik hanya ahli WordPress. Kita sebut kita webmaster tapi WordPress master, ya, karena kita hanya bisa menggunakan WordPress. Tapi apakah nggak bisa buat macam-macam? Oh, bisa. Dengan hanya membuat WordPress saja, dengan skill WordPress saja, kita sudah mengklaim bahwa kita webmaster. Karena apa? Kita bisa buat berbagai macam website. Nah, sekarang sudah mulai akan ada klaim bahwa saya adalah seorang ahli webmaster, spesifik lagi WordPress, spesifik lagi Elementor. Saya cuma ahli ngotak-ngatik Elementor, saya nggak tahu plugin-plugin yang lain. Saya nggak tahu WooCommerce, saya nggak terlalu jago urusan yang lain-lain. Bahkan saya nggak tahu cara ngedesain template. Kalau untuk bikin punya template sendiri di sini, di tampilan, di tema. Saya cuma tahu plugin Elementor. Dengan Elementor itu, saya bisa buat berbagai macam tampilan, template, sesuai pesanan, dan saya bisa punya banyak customer. Kenapa? Karena saya menguasai Elementor, dan saya tahu fungsi-fungsinya ini ada di mana. Dari ratusan add-on, plugin add-on yang bisa menambah atau memperkaya fitur-fitur yang ada di website kita. Nah, seperti itu. Jadi bayangkan betapa mudahnya membuat sesuatu dengan WordPress, dan bayangkan betapa mudahnya membuat halaman-halaman, landing page, sales page, yang banyak diminta oleh pasar, yang banyak di request, banyak minta dibuatkan. Ternyata buatnya itu enggak dengan ngoding, ternyata buatnya hanya dengan Elementor dan add-on Elementor lainnya. Gitu ya. Saya pengen kasih semangat sedikit. Harga desain web landing page. Nah, landing page itu apa? Itu halaman satu page yang kita buat dengan Elementor tadi. Nah, ini ya, jasa pembuatan landing page. Kisaran harga jasa pembuatan landing page. Tuh, biaya pembuatan landing page. Ya, kebayang ya, sudah ada. Kalau ada yang minta, bisa nggak buatin saya halaman promo atau website yang berisi promosi? Oh, bisa dong. Dengan cara install WordPress, install dan aktivasi Elementor, kemudian kita langsung mendesain selayaknya desainer profesional. Ya, tinggal otak-atik. Nah, kemudian, aduh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Dipersilakan dulu untuk yang mau bertanya. Takutnya kebanyakan tadi. Silakan, atau ingin berkomentar, atau yang lain silakan. Izin tanya, Pak. Mangga, silakan. Pak, itu kan tadi mengenai Elementor, kalau semisal tiap kita mau bikin yang baru, harus buat shortcut-nya terus ya, Pak? Harus buat shortcut-nya. Iya, buat shortcut-nya dulu ya. Maksudnya gimana nih? Yang tadi, Pak, yang pas mau buat Elementor baru harus kopas itu shortcut-nya kan ya, Pak? Oh, enggak. Nah, sebentar nih, saya ketika mau buat awal biasa, mana tadi? Mau buat, ini saya coba contohkan. Kita mau buat nih kan, tinggal buat baru. Nah, kalau kita belum ada, kita pilih template. Ya, kita belum ada nih, kita pilih template. Tinggal ini aja, tinggal sunting atau edit, terus kita cari template yang sudah ada. Nah, problemnya tadi kan template kita itu terbatas. Template free itu cuma 1, 2, 3, ya. Yang lainnya itu pro. Nah, cara mengakalinya adalah kita cari-cari template. Nih saya contohin. Ini kan kita cuma 3.
kita cuma 3 template-nya. Terus kita udah punya koleksi belum? Kalau saya udah punya koleksi di sambungan-sambungannya, sudah banyak koleksi. Nah, gimana yang belum? Kita cari yang jual halaman-halaman ini, ada juga yang jual, nanti akan saya contohkan. Sebentar. Ini yang kalau yang pro sangat banyak ya. Ini ada. Saya gambarin dulu deh yang pro-nya nih. Yang pro itu bisa mendesain segala macam rupa. Apalagi kalau sudah login. Bentar, saya mau tunjukkan ini. Saya akan tambahkan karena cuma 3, dan saya mau berhemat, maka saya akan melakukan pencarian. Nah, saya nggak dapat nih di library C Elementor karena dia nuntut saya harus bayar untuk upgrade. Maka saya cari di add-on tadi ya. Saya mau tambahkan. Ada yang ngasih template Elementor yang gratis. Contoh nih ya. Nih yang gratis nih. Dapat 50 stunning free element include advanced data table, kalender, dan lain sebagai contoh nih ya. Saya install. Aslinya saya sudah, dan ini juga punya ruang penyimpanan juga, ada semacam cloud-nya, drive-nya untuk kita simpan, kita titip, di-upload hasil karya kita. Oh, ini harus login dan buat juga. Tuh kita tambah-tambah aja nih, kita mau kasih update apaan aja nih. Tuh suruh update ke Pro. Nah, nggak mau Pro. Oh, maaf saya salah. Iya, ini yang harus diinstal adalah template-nya. Template-nya yang harus diinstal, salah plugin ya. Yang harus diinstal adalah template-ly. Salah. Nah, ini nih, ini yang harus diinstal. Tadi harusnya yang dicari ini ya pluginnya yang template Elementor. Dia ngasih bonus template Elementor. Nah, ini nih muncul ya template-ly. Template Elementor. Kita lihat dia punya pro, dia punya yang free juga. Mana yang starter? Ini yang pro, ini yang. Nah, ini free kan tuh, starter. Tuh, kita bisa pilih. Kita insert, ini free tuh, ada tulisannya free ya. Free. Jadi kita mau ngedesain bisa milih dari sini juga. Nah, karena tadi kan si elementornya kita cuma dapat 3. Nah, dengan begini, tuh saya pengen bikin desain ini nih yang agak bagusnya. Saya mau insert deh, bikin halaman ini. Suruh daftar ternyata, tapi saya udah punya akun kalau nggak salah. Suruh daftar dulu ke sini, ntar bikin aja ya, free. Di sini, saya mau udah punya sih kayaknya. Bener nggak nih? Salah deh. Oh, salah ini. Salah lagi, lupa. Waduh. Buat baru deh. Agree. Oh, ternyata dia passwordnya, security-nya kenceng. Saya salah password tadi berarti.
Coba nih, Bismillah. Oh iya, karena saya daftar template-nya sudah ada 2 situs dan karena nggak upgrade, nggak bisa nambah. Ya buat baru lah. Maaf ya, ada salah teknis. Oke, ini saya buat baru. Nah, saya akan dapat, ini kalau nggak salah sekitar 50 ya yang tadi dibilang tuh. Nah, saya bisa nambahin tuh. Oke, saya sudah punya akun. Ada cloud-nya juga nih. Dan bisa disambungin dengan 2 situs ya tadi ya. Maksimal 2 situs untuk yang free. Kalau di saya yang sebelumnya sudah punya, bisa lihat koleksi-koleksi lama. Nah, ini saya langsung insert karena saya mau, tadi mana yang mau saya? Nah, saya mau buat ini ya. Tuh, langsung kita ambil. Oh, nggak bisa karena si template-nya, elemen-elemennya menggunakan Elementor Pro. Sehingga tidak akan berfungsi kalau kita install. Tidak jadi ya. Gagal, gagal, gagal. Nah, karena dia menggunakan itu tadi. Saya contohkan di tempat lain, maaf. Yang ini aja ya, karena saya sebentar. Template page praktekkan dulu deh, praktekkan dulu. Apa ya? Oh, sama ya. Butuh yang pro, ya Allah. Yang free-nya mana dong? Free. Nah, ini oke, saya skip dulu yang tadi. Ini ada, lihat teman-teman, ada Elementor, ada Gutenberg. Gutenberg ini adalah kompetitornya atau framework saingan dari Elementor. Jadi kalau bikin landing page itu halaman-halaman kayak gini, halaman-halaman website. Itu sekarang punya 2 pilihan, ya, antara pakai Gutenberg dan pakai Elementor. Nah, ini masing-masing punya banyak add-on ya, punya banyak pendukung. Oke, maaf di sini nggak bisa saya praktekkan karena dia minta pro terus. Contoh deh, cari ada yang free nih. Oh ini tetap butuh pro. Susah juga nyarinya. Nah, ini bisa. Butuh plugin ini. Ini harus diinstal juga. Boros. Jangan. Yang nggak butuh lain-lain. Oh, ini kita kan tadi udah punya ya. Essential Add-on Pro. Coba. Import to library. Oh kan, akunnya nggak bisa. Kita nggak punya akun Pro. Nggak bisa. Maaf. Saya coba praktekkan dari sini, dari situs saya yang lain. Nah, Templetely, seingat saya dulu saya versi lamanya banyak ya pilihannya. Nah, ini contoh. Nah, maksudnya seperti ini tadinya. Dua situs, load. Nah, ini simpanan hasil desain saya dari berbagai macam situs. Ini batas file yang disimpan maksimal 100. Nggak ada yang bisa nih, maaf. Dia harus install tambahan lagi. Oh, ini bisa nih.
Bismillah. Akunnya harus diverifikasi. Ya Allah ya Robi. Kirain apa? Nah, ini situs utama Templetly-nya. Saya sudah verifikasi, saya lihat profilnya. Dan dia punya banyak fitur, punya banyak produk juga, dan punya harga juga. Ya, template cloud. Dia jualan template dan tempat penyimpanannya. Nah, itu yang free ini tadi ya, 2 situs. Ada sekian, tapi ternyata di sini sebagian besarnya membutuhkan Elementor Pro juga. Ya. Nah, ini lihat ada Elementor item, ada Gutenberg item. Ini 2 versi ya. Terus di sini cloudnya cuma 100, yang ini unlimited. Oke, mudah-mudahan bisa kita praktekkan karena kita sudah verifikasi. Kita coba refresh. Kita coba yang free. Kita coba insert. Butuh WooCommerce. Elementor Pro mana tadi yang insert. Aduh, ada butuh yang pro semua. Insert. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa nih. Oh, bisa ya. Mau langsung lihat atau di edit? Edit dulu dah, sekalian edit. Nah, ini contoh ya. Alhamdulillah berhasil. Maaf tadi banyak ini lupa. Jadi harus diverifikasi dulu ternyata akunnya dan hanya bisa tersambung ke 2 website karena saya sudah punya 2 website. Nah, lihat tampilannya masih begini. Masih ada headernya. Tapi sudah lumayan tuh fungsi-fungsi halaman yang apa? Dynamic page, bisa bergerak, ada menu-menu lain sebagainya. Sudah menarik ya. Nah, tinggal kita ini ada fresh grain telah terbit. Tata letaknya saya buat kanvas sehingga atasnya sudah hilang nanti. Seperti ini. Kita perbaharui dulu. Kalau kita mau edit ganti gambar segala macam, setelah itu bisa simpannya di Templetly atau simpannya di library Elementor kita, di akun Elementor atau di akun Templetly. Tadi kan ada plugin baru nih ya yang diinstal ya. Kalau mau disimpan. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Ini fresh grain homepage. Kita lihat hasilnya. Dan kita setting jadi bagian depan nanti ya. Ini kita lihat hasilnya seperti ini, dan ini responsif ya, insya Allah ya, di HP juga nanti akan bagus. Kemana gambar si tetehnya nih hilang? Waduh, kok hilang? Kita sunting lagi. Kok gambarnya hilang ya? Oh, ini padahal ada gambarnya ya. Oh, enggak, harus ke download tapi gimana nih? Saya coba ganti dulu untuk munculin headernya. Coba kita perbaharui dulu. Kita lihat halamannya.
Oh iya, gambarnya nggak muncul ini, gambar orangnya nggak muncul, kenapa ya? Ini harus dicek nih. Kita nggak nyelesainin dulu ya. Sekarang sudah selesai, kita keluar dulu. Nah ini contoh ya, jadi eh, intinya tuh kita insert page aja ya. Kalau masukin template yang sudah kita punya atau kita dapatkan dari Elementor, kita dapatkan dari Templately, atau kita dapatkan dari yang lain ya. Nah setelah didesain, kalau kita mau dikedepankan tadi, pilih pengaturan, membaca, kemudian halaman yang tadi, oh belum kesimpan berarti ya. Mana nih halaman tadi? Belum disimpan, Pak. Loh, belum disimpan tadi ya? Lupa saya. Wah, oke, kita ulangi lagi sebentar. Nah, ini tadi gini kan? Coba yang satu lagi deh. Butuh menginstal Fluent from import. Wah, lama ya. Karena install plugin baru. Nah, berhasil. Kita coba langsung terbitkan. Kita lihat hasilnya. Elementor 31. Oke, berhasil. Hasilnya kelihatan. Kita ubah namanya. Ini home 2. Home 2, kita hilangkan atasnya dengan kanvas. Kita perbaharui. Home 2 namanya. Oke, hasilnya sudah jadi. Kita coba keluar dulu. Kenapa ini butuh diperbarui? Oh, tadi habis ganti ini ya. Kanvas. Kita keluar. Kemudian kita jadikan dia sebagai halaman depan. Halaman home 2. Nah, simpan. Oke, jadi situs ini bagian depannya sudah berubah. Bagian depannya jadi, nah ini ciri khas Elementor ya. Tuh, jadi depannya begini. Sudah jadi. Nah, teman-teman kalau lihat ada situs yang depannya halaman ini, landing page namanya, atau sales page kalau untuk jualan. Nah, ini kalau ini dibuat oleh WordPress, hampir dipastikan dia pakai Elementor. Meskipun mungkin juga pakai Gutenberg ya. Tapi yang lebih populer itu Elementor. Setahu saya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, kalau mau buat ya cari lagi, cari lagi. Nah, saya akan contohkan sekarang gimana sih cara dapat template-templatenya? Bagaimana cara dapat template-templatenya? Kan tadi cuma dapat 3, cuma dapat ini. Atau carilah template-template mungkin di plugin add-on Elementor, cari template Elementor gitu ya. Saya coba share screen lagi deh nih. Saya coba share screen. Kita coba nyari template Elementor. Misalkan saya mau koleksi Elementornya yang banyak templatenya.
Cari di sini. Maaf. Template Elementor. Atau Elementor add-on aja gitu ya misalkan. Cari ini. Free widget add-on template. Nah, di sini dikasih 100 free Elementor widget, 30 free Elementor template. Nah, kita jajal ya. Kita jajar. Free widget add-ons and template. Namanya unlimited element. Aktifkan. Ini pembuatnya adalah unlimited element. Nah, kita skip saja. Karena ini percobaan doang ya. Harus buat akun lagi. Cukup capek juga ya buat akun terus. Oke, dan tetap nawarin pro ya. Dimana-mana tetap jualan ujung-ujungnya. Tapi kita lihat yang free-nya sejauh apa. Kita lihat widgetnya. Dia punya widget macam-macam. Nah, tadi widget itu tahu ya, yang di menu-menunya itu apa fitur yang ada di Elementornya. Itu yang free-nya lumayan banyak ya. Cara bikin ini, cara bikin itu. Kemudian template, kita lagi nyari template dulu ya. Template yang free-nya, nah ini free contoh nih ya. Template yang free, cuma dikit. Katanya banyak, aduh kena prank kita nih. Cuma ada 1, 2. Aduh, cuma 2 saudara-saudara. Kita jajal nggak apa-apa. Oh, di dalamnya masih ada lagi lengkap. Dihitung mungkin ini ya jadinya. Ini 1 website lengkap nih. Ya. Home-nya dulu import. Pengen dibikin jadi kayak gini. Oke, kita import. Kita jadiin halaman baru. Ngopi dulu ya, ngantuk nih. View template atau edit. Edit dulu ya, kita mau cek. Betul nggak nih? Oke, tuh ya. Oh, lumayan bagus nih. Kita jadiin home berapa nih? Home 3. Terbit dengan Elementor Canvas ya, sampai ke atas. Kita perbaharui. Home 3. Wih, lumayan nih. Meskipun nggak banyak ya. Oke, jadi ini sudah seperti tadi, kita keluar lagi, kita jadikan ini halaman depan gitu ya. Itu cara-caranya seperti itu. Jadi mau mendesain seperti apa? Oke, ini jadi halamannya nanti tinggal di halaman depan. Tadi kan udah ya. Sekarang saya mau kasih tahu. Nah, cara dapat template-nya salah satunya selain langganan Elementor, langganan di Templetly, langganan atau upgrade di plugin-plugin yang lain. Nah, kalau saya biasanya yang sudah saya lakukan adalah saya merasa lebih mudah untuk contoh ya, saya akan order namanya Landing Plus. Nah, ini ada cara mudah buat website bisnis undangan landing page profesional menggunakan Elementor. Contoh ini ya, tuh bikin ini library template-nya. Pilih template, edit, sesuaikan. Maaf, ini bukan punya saya dan saya nggak promosi. Ini contoh, nanti saya tunjukkan beberapa vendor ya. Landing Plus ada 400 template. Nah,
Free enggak ini? Ini berbayar, tapi sudah disesuaikan untuk Indonesia ya, pengguna Indonesia. Tuh, ini kurang lebih harganya kayak gitu-gitu lah ya. Tuh, untuk bikin ada 400 template. Ini untuk bikin 15 website, 50 website, 100 website. Harganya ini contoh ya, lebih relatif lebih murah ya dibandingkan tadi langganan sekian dolar per tahun segala macam. Nah, ini sudah dapat beli template, jadi 400 template. Template-nya apa aja? Ini contoh, saya mau lihat semua template-nya ada di Landing Plus My ID. Kita lihat ini situs-situs situsnya apa? Koleksi template-nya si Landing Plus. Ya, dengan harga yang tadi nggak nyampe 200.000, kita sudah bisa mendesain segala macam rupa desain. Terus seperti ini. Jadi kita order, nanti kita install plugin-nya, nanti tapi dia harus pakai Elementor juga. Nah, setelah Elementor nanti ada library-nya dia tuh. Bisa bikin situs undangan, bisa bikin company profile, bisnis. Contoh ya, kita lihat dulu nih. Kita lihat satu. Nah, ini kayak tadi kan. Tuh. Kita lihat lagi contoh yang undangannya nih. Yang mau nikah, tuh. Sudah dibikin. Nah, jadi website WordPress-nya menggunakan Elementor, jadi website pernikahan, website undangan digital. Nah, ini seperti yang dipunyai oleh murid saya juga. Di sini tim saya nih punya sama ya, menggunakan kalau ini Elementor plus namanya Wedding Press. Ya, sama nih, bikin jasa undangan digital. Yang mau nikah boleh, atau buat undangan boleh ke Wed Nice Day ya. Di sini nanti dibuatkan, nah ini template-templatenya. Gimana cara dia bikin buat undangan digitalnya? Dengan WordPress, dengan Elementor, dan plugin tambahan Elementornya. Nah, di sini salah satunya, kalau ini kan pakai Wedding Press, kalau di sini ternyata ada juga di Landing Plus. Tergantung ya fasilitasnya. Buat website sekolahan juga. Nah, ini contoh buat situs web hosting. Nah, saya terapin di mana nih? Contoh, saya pakai ini juga ya, pakai punya si ini. Saya terapkannya di situs Muslim Host. Kita lihat. Saya pakai nih, pakai Elementor, kemudian add-on template-nya saya ambil. Nah, saya ngambil aja tuh. Saya terapkan di sini. Ya, contoh, itu contoh aja. Situs sekolahan, nah saya juga ngambil juga dari sini. Ada nih. Jadi saya beli, saya pakai. Nah, contohnya kalau nggak salah situs yang ini. Nah, ini situs sekolahan. Seperti ini situsnya, awalnya template-nya. Dari Elementor juga kan, tambahin Landing Plus, kemudian jadi saya bikin contohnya adalah ini. Bentar, kita lihat hasilnya diterapkan dalam project yang sebenarnya. Nah, ini tetangga Ar-Rahma nih, sebelah 50 meter dari Ar-Rahma. Nah, udah ada menu, tinggal ganti gambar aja sih, gambar, ganti tulisan, teks. Ini gambarnya belum diganti semua lagi. Buatnya pakai apa? Pakai WordPress, pakai Elementor, dan add-on-nya tambahan. Oke, itu satu contoh tadi. Selain landing post ada lagi, saya juga pakai land poster. Ini contoh. Jadi saya menggunakan Elementornya free, tapi saya beli template-nya. Ini kan tadi ada 400-an ya. Nah, ini juga ada sama sih 50-an, ada yang waduh, ini kenapa ya? Kayaknya dia baru migrasi deh. Oh iya, ganti domain. Ganti alamat. Nah, contoh nih, dia punya spesialis pembuatan template landing page Elementor untuk, nah ini spesialis nih.
harganya agak mahal, desainnya lebih, anggaplah lebih serius gitu ya, lebih serius, lebih tampilannya tuh. Ini ada juga land coaster wedding juga ada. Yang tadi kan ada landing press, ada juga yang paketan, paket murah kayak yang landing plus tadi. Ada yang spesifik untuk website weddingnya. Nanti paling beda-beda fiturnya biasanya sama kekayaan apa template-nya. Ya, coba kita lihat hasil-hasilnya. Biasanya ntar ada widgetnya, fitur tambahannya, backsound-nya, tombol WhatsApp-nya, kayak gitu-gitu tuh biasanya. Tombol apa buku tamunya dan lain sebagainya. Contoh-contoh aja. Nah, tuh. Berapa nih kalau kita mau beli? Nah, ini kurang lebih ada tadi harganya. Tuh harga-harganya. Tapi dia unlimited ya, bisa diinstal di berapa website pun. Apa kalau tadi kan ada batasan landing plus per 15, per 25, per berapa gitu ya. Saya pakai dua-duanya. Saya apa beli di sini juga, beli di yang tadi juga. Contoh ya. Contoh penerapannya, saya ada di digital market. Oh, bukan ini. Landingku, kalau ini pakai landingku beda lagi. Landingku tuh beda ya, nggak dijual di bebas. Saya coba di situs yang mana ya? Sebentar. Saya bikin di ini. Lupa saya nih. Bentar. Oke, sampai sini ada yang mau sambil bertanya, dipersilakan dulu. Saya sambil cari yang praktek landing plus dan apa? Land poster aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Pemanfaatannya, penggunaannya, teknik-tekniknya, ordernya seperti apa, aplikasinya seperti apa ya tadi yang ditunjukkan ya. Ada orang pesan website undangan bisa menggunakan Elementor dan cari plugin tambahannya. Jadi kita tinggal install. Ada orang pesan website sekolahan, website apa, tinggal cari. Nah, saya punya koleksi di Landfoster dan Landing Plus, dan di beberapa tempat saya ada koleksi banyak, dan ada ya modal lah ya istilahnya, saya beli lisensi. Ketika ada yang pesan apa website, nah pesannya tadi ya minimal 300.000, bisa juga dapat kadang-kadang sampai 700.000, 900.000. Tapi dasarnya kita sudah punya semua, punya Elementor, dan saya punya lisensi beberapa plugin lain add-on. Jadi saya pakai template-nya, ya tinggal milih aja, gitu ya. Teman-teman kalau mau kreasi ngedesain dari awal bisa juga, atau cari-cari template yang lain. Ada banyak, kalau jam terbang udah tinggi sih nanti punya cara-cara tersendiri ya. Ada beberapa. Ada juga tutorial cara buat template dari awal di YouTube yang beberapa. Ya kalau rajin yang ngedesain sendiri. Nah, kalau kita sudah expert desain sendiri, kita jual template-nya kayak si Landing Plus dan Land Poster tadi, dia bikin banyak, nah dia jual. Nah, jualnya tekniknya ya nanti itu fase berikutnya ya, ada lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini saya mau nyari yang ada Land Poster dan ininya. Saya lupa ini terbaru project-nya. Atau saya buat di my profile aja ya. Maaf. Saya coba praktekkan di my profile. Karena saya install juga di situ. Oke, saya coba sharing lagi sedikit lagi. Mudah-mudahan ini terakhir ya, karena udah
cukup lama juga ini. Nah, ini saya ada, oh bukan di sini, maaf. Ini pakainya lain lagi ya. Yang my profile. Nah, my profile land post. Sudah di-sharing kan ya? Nah, ya. Sudah kelihatan ya. Di sini ada saya tambahan template-nya, akan saya ambil dari ini, situsnya bisa dilihat dulu nih. Teman-teman mungkin biar ingat ya. Situs awalnya. Nah, ini template bawaan, ada headernya, tapi ketika dipilih salah satu postingannya, contohnya ini salah satu postingannya, dia akan jadi kanvas tampilannya, ya, hilang semua. Dan kalau diakses di mobile, tampilannya responsif, ya, bagus, dan ini akan bergeser ke bawah sendiri nih, yang di kanan kirinya. Itu contohnya ya. Dan ini Pak, mic-nya ketutup, Pak. Izin Pak, nggak ada suaranya. maaf. Sampai mana tadi jadinya? Terakhir apa yang saya omongin? Kurang tahu Pak, kan nggak kedenger. Yang terakhir kedengarannya tadi pas sharingnya. Bentar. Terakhir suara pas sebelum sharing atau pas tanya jawab Pak, tadi ya? sebelum sharing, Pak. Oh, Kalau pas pertanyaan tadi ya? mudah-mudahan ini yang terakhir kata Bapak. Oh ya. Ya. Jadi ini saya sharingkan, ini ya tadi ya, mudah-mudahan yang terakhir saya sharingkan, saya tadi kepencet berarti ya. Ini saya sharingkan contoh yang menggunakan Landfoster. Saya beli plugin Landfoster. Saya terapkan di situs ini, situs My Profile. Situsnya tadi situs menggunakan Elementor dan Landfoster ya. Yang tadi kan ada Landing Plus, ada Landfoster yang saya beli. Nah, ini kalau tampilan depannya menggunakan template. Nah, template-nya seperti ini, ada header-nya, tapi ketika diklik header ini akan hilang. Ya, header-nya hilang ketika diklik. Contoh lagi nih ya. Nah, ini caleg teman saya, murid saya nih. Ini teman-teman saya, guru-guru saya. Nah, ini tampilannya kalau di HP akan turun nih fotonya ke bawah karena responsif. Dan tidak ada judulnya, tidak ada header-nya, header website-nya. Nah, dia menggunakan apa? Menggunakan Elementor. Tadi ya, ini Elementor. Saya akan contoh buatkan Pak Anies Baswedan misalkan ya. Anies, ini ya, Rashid Baswedan. Saya buat dengan Elementor dan plugin Landfoster. Ya, Landfosternya tadi landfoster.id tadi ya, situs barunya landfoster.id. Nah, saya menggunakan yang produk branding. Nah, ini Landfoster. Nah, karena saya beli yang VIP waktu itu, jadi VIP ini ada semua, terkumpul semua produknya. Nah, saya yang ini Bioling. Yang Bioling berarti di sini belum muncul ya. Branding atau Bioling, saya lupa ini. Ya pokoknya produknya dari sini lah ya, karena saya ordernya ya ini. Ini contoh nih. Nah, ini tadi kan situs-situs tampilan orang-orangnya nih.
Tadi ini sama diterapkan di situs-situs ini ya. Ini Gumelar itu dari tampilan ini nih. Nah ini, bukan, beda. Yang mana sih Gumelar, lupa saya. Mana ya, lupa. Ya pokoknya itu deh, kurang lebih itu ya. Nanti kita cek lagi, kita sekarang coba fokus buat. Saya mau buat, wah ini library-nya lagi, karena pindah tempat kayaknya nih ya. Coba deh, mudah-mudahan nggak error. Kayaknya gara-gara ganti domain tadi itu saya harus ingin baru lagi. Waduh. Nah intinya begini aja. Ini pokoknya saya akan membuat, ini karena library-nya putus ya. Dia pindah domain tadi, makanya saya bingung. Tuh hilang kan. Saya coba cek lisensinya lagi, maaf. Saya coba cek lisensinya lagi. Ini widget Pro-nya. Oh hilang tuh. Ya aduh ya Allah. Mau praktek malah tidak connect. Oke, kita manfaatin yang sudah ada karena saya sudah simpan di sini kalau nggak salah. Nah, ini udah saya simpan ya. Jadi tapi aslinya tadi buatnya gini ya, buatnya aslinya pakai sini, pakai line poster. Terus ada library-nya. Ini karena lagi putus, tapi saya sudah simpan di library saya. Nah, saya akan insert dia. Caleg 2. Saya insert karena sudah disimpan di pustaka Elementor ya, library-nya Elementor. Nah, ini saya buat jadi kanvas dulu supaya hilang nih ke sidebar-nya dan judulnya, header dan sidebar ya, karena kanvas. Kalau yang satu lagi cuma menghilangkan, ini kan ada 3 tadi ya, saya tadi udah jelasin juga. Kalau ini Elementor lebar, headernya masih ada, tapi kanan kirinya nggak ada. Kita lihat supaya lebih paham lagi, kita lihat satu-satu ulangi. Nah ini ada menu-menu header dari template-nya. Kemudian kalau kita balikin ke asli, postingan aslinya, dia ada sidebar-nya. Ada sisi kanan untuk lihat panel postingan dan lain sebagainya. Ya. Dan kita akan menggunakan yang, nah itu kan ada tuh pos-posnya. Kita menggunakan yang kanvas Elementor. Kemudian kini kita terbitkan. Kemudian kita cari foto Anies Baswedan. Contoh aja nih ya. Nah, ini bagus nih fotonya nih. Oke. Kita bikin Anies Baswedan dari sini. Ini namanya Anies Baswedan ya. Dan seterusnya fotonya kita pilih-pilih lagi foto dia. Sementara ini sama dulu aja ya. Nah ininya tinggal diganti, ini prestasinya, portofolio dan lain sebagainya.
kita terbitkan, maka dia jadi Anies Baswedan. Nah, gitu contohnya. Oke, cukup lah ya. Sudah terlalu malam. Jadi pilihan-pilihannya adalah kita buat dari awal, kita langganan Elementor Pro, kita cari dari plugin-plugin lain, yang ngecer, cari-cari dari plugin, ada yang ngasih 5, 3, 10, 30, kita cari-cari yang bisa dipakai, atau beli di luar library, ya. Kalau saya belinya dari vendor lokal, dari para kreator, developer template yang ada di Indonesia yang saya kenal, saya order di sana, kemudian saya gunakan untuk project-project saya. Oke, demikian mungkin cukup ya. Nanti kalau ini diperdalam di pertemuan yang akan datang, kalau mau ini nanti rekamannya juga saya bisa kasih, tinggal diminta di grup, nanti saya proses rekamannya bisa disimak ulang. Terima kasih. Mohon maaf langsung saya tutup karena sudah cukup larut malam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Hei Tayo, hei Tayo, hei Tayo. Bentar, belum di stop nih.